Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara Waalaikumsalam. yang Oke. sakit ambeien, apa kabar hari ini? Salam sembelit. Sudah BAB apa belum? Oke, saudara-saudara, kali ini saya membuat video yang sangat spesial karena bersama beliau Mas atau Pak ini ya. Ini panggil Mas ya, pantes tak panggil Pak ya. Supaya apa namanya? Supaya akrab kita panggil apa ya, Bang atau Pak atau Pak Mas? aja, Pak Pak ya, aja. Pak ya. Kita ya. udah berumur nih, Mas. Berumur ya. Tapi beliau masih terlihat muda. Beliau ini namanya Pak Amir Prayuga, tinggal di Malang. Beliau seorang pebisnis dan juga mengalami sakit ambeien. Nah, malam ini malam ya, saudara-saudara ya. Saya datang ke rumahnya menjenguk dan ternyata beliau sudah sembuh ya. Ya, 3 sudah. bulan ya operasi ya. Alhamdulillah sudah 3 sembuh. bulan. Ya. Nah, nanti saya akan pengen beliau itu cerita. Untuk part yang pertama ini adalah tentang sebelum operasi, kondisinya seperti apa, mulai kapan sakit ambeiennya dan bagaimana rasanya dan sebagainya. Silakan Pak Amir, silakan. Oke. Terima kasih Mas Khalid atas waktunya. Alhamdulillah hari ini adalah pertemuan kami yang kedua. Yang pertama itu masih sakit ya. Waktu saya masa penyembuhan, boleh dikata masa penyembuhan itu waktu 30 hari setelah operasi ya. Iya. Jadi sekarang pertemuan kedua alhamdulillah sudah sehat. Alhamdulillah ya. Ini adalah sesi podcast itu ya. Kita mengawali podcast, ngobrol bersama, ngobrol santai dan membahas tentang ambeien dan lain-lain. Pengalaman kita masing-masing. Betul. Ya. Nah, kita sharing pengalaman ini ya semoga nanti ada manfaat buat teman-teman penyintas ambeien lainnya yang ada di seluruh Indonesia yang menyimak channel beliau. Semoga menjadi manfaat dan penyemangat pastinya penyemangat bagi yang untuk sakit, sembuh. Ya. Nah, Oke, gini Mas Khalid. Iya. Jadi awalnya saya itu sudah sejak lama menderita ambeien. Ambeien. Ya. Itu kira-kira umur berapa Mas? Atau itu umur ya sekitar 35 tahun ya. Oh, sudah menikah ya? Sudah menikah. Kalau sekarang umurnya 46 ya. Saya umurnya udah 46 sekarang. Jadi sekitar ya 11 tahunan yang lalu ya. 11 tahun yang lalu itu setiap terjadi sakit ambeien, itu muncul tanda-tanda kalau enggak grade 1 ya grade 2. Jadi setiap BAB itu muncul keluar darah. Ya. Tapi belum ada benjolan. Terus darahnya ngucur gitu ya, kayak yang diceritakan Mas Khalid itu, darahnya ngucur dan akhirnya ya selesai dengan sendirinya. Saya semalam buat istirahat itu, besoknya selesai dengan sendirinya. Dianggap nggak masalah ya. Dianggap nggak masalah. Kayaknya sama ya dengan teman-teman yang lain. Ya, hal seperti itu nggak jadi masalah. Kemudian ya dari 5 tahun terakhir ya. Kalau 5 tahun terakhir dari stadium 1 nih kayaknya udah masuk stadium 2. Nah, stadium 2 itu mulai timbul benjolan. Kemudian ngucur lagi kalau dibuat BAB. Dan rata-rata Mas Khalid yang terjadi itu ketika saya habis kerja berat. Agak berat ya, capek. Betul, ya. Sama, persis sama persis ya. Lama berdiri atau jalan, betul. Kita jalan atau lari itu kadang keluar Mas Khalid. Nah, itu terjadi sakitnya itu kambuh gitu. Nah, seperti itu sakitnya kambuh. Nah, sama penyembuhannya karena kalau di stadium 1 saya buat istirahat semalam selesai. Kedua ini juga gitu, saya buat istirahat selesai. Nah, itu cerita 5 tahun terus itu seperti itu. Nah, kemudian kenapa saya bisa memutuskan operasi? Nah, awalnya itu ceritanya gini Mas Khalid. Gimana? Ceritanya saya kan sebelumnya tinggalnya di Sidoarjo. Sidoarjo, mungkin ada yang dari Sidoarjo. Sidoarjonya mana? Sidoarjonya Gedangan. Yang Gedangan ini salah satu warga Gedangan ini ya. Jadi dari Sidoarjo Gedangan saya pindah ke Malang. Sini ini ke sini. Nah, ini pindah rumah ya. Nah, biasa orang pindah rumah itu
mempersiapkan barang-barang yang dipindah, angkut-angkut dan lain-lain. Nah ternyata angkut-angkut itu kan juga angkat-angkat berat kan, dan itu yang seharusnya saya hindarin, tapi kan ya nggak bisa, saya harus yang pilah-pilah barang angkut-angkut. Akhirnya gini Mas Khalid, jadi ketika angkut-angkutnya sudah selesai, pindahannya sudah selesai, itu ambeien saya kambuh lagi. Cuman hanya bedanya di sini. Kalau sebelumnya itu kambuh dibuat istirahat semalam selesai. Ternyata yang sekarang enggak. Setelah kambuh buat istirahat, besoknya belum selesai. Belum selesainya gimana? Maksudnya masih sakit apa? Masih sakit. Masih sakit dan stadiumnya masih 2 enggak turun. Stadium 2 enggak turun. Dan akhirnya karena masih belum beres-beresnya belum lengkap yang di rumah, saya lanjutin beres-beres Mas. Nggih. Dan akhirnya hari kedua setelah angkut-angkut itu saya buat istirahat lagi di malam yang kedua. Ternyata besoknya naik grade dari grade 2 menjadi grade 3. Ditandai dengan apa ini? Nah, grade 3 ini benjolannya sudah keluar. Nah, ini saudara-saudara, bagi yang benjolannya sudah keluar, ini mungkin segera lebih waspada ya. Betul. Okay. Terus, benjolannya keluar, rasanya sakitnya udah ya luar biasa ya. Cuman masih bisa dimasukkan. Itu keluar saja atau pas BAB atau pas capek? Rata-rata pas BAB dan kemudian setelah BAB dibuat duduk gitu. Selang 1 jam keluar lagi Mas Khalid. Jadi kalau menurut saya grade 3 itu dia keluar, dimasukkan lagi, selang 1 jam dia keluar lagi. Bisa keluar lagi. Jadi itu kan kondisinya nggak enak ya. Risih ya. Selain risih juga cereneng-cerenengnya masih ada. Cenut-cenutnya masih ada. Itu yang grade 3. Nah kemudian setelah grade 3 saya buat istirahat lagi semalam. Ternyata besoknya saya lihat grade-nya bukan 3 lagi Mas Khalid. Pengennya sih dalam hati turun ya. Ternyata naik. Itu naik ke grade 4. Tandanya apa lagi kalau grade 4 itu? Kalau grade 4 itu yang daging keluarnya itu tetap ada dan bahkan makin besar. Tidak bisa masuk. Dimasukkan pakai jari bisa. Tapi ketika jari ini kita keluarkan, ikut keluar lagi. Dia 1 menit kemudian ikut keluar. Dan rasa sakitnya Mas Khalid, aduh Masya Allah. Itu kalau orang Jawa namanya dobol. Oh gitu tuh dobol. Orang Jawa dobol. Oh dobol ya betul. Kita ini korban dobol. Kalau dobol itu setahu saya ayam betina yang keluarin telurnya, kemudian kayak ada ususnya keluar. Sama kan seperti kita ya. Dan akhirnya memang luar biasa sakitnya. Saya pun juga merasakan yang dirasakan Mas Khalid rasakan. Betul. Boleh dikata saya yang laki-laki merasa nggak kuat ya untuk yang sudah stadium 4 ini. Dan akhirnya saya memutuskan jalan operasi. Masih ada waktu 1 jam memutuskan jalan operasi. Kemudian sebelum saya tentukan di mana saya operasi dan saya harus dengan metode apa? Saya sengaja mencari-cari informasi tentang ambeien. Nah ini beliau ini karena sudah terdidik ya, sudah berwawasan. Jadi tidak seperti saya. Saya dulu itu operasi tidak mikir. Kalau beliau ini cari referensi, buka-buka web-web tentang ambeien, cari macam-macam sehingga ketika memutuskan itu sudah yakin gitu ya, sudah mantap gitu ya. Yakin. Mungkin yang belum operasi juga seperti itu sebaiknya mencari referensi dulu. Saya ini masuk yang kayak apa, kemudian yang cocok yang mana, pakai BPJS atau enggak. Kalau uangnya buahnya ya enggak usah BPJS. Kalau itu enggak apa-apa. Ya, itu pentingnya mencari referensi supaya tidak gampang panik. Nah itu menurut saya penting. Terus setelah mencari itu kemudian saya cari-cari informasi tentang rumah sakit. Nah itu bagian rumah sakit itu yang saya suruh cari istri saya Mas. Jadi saya nggak buka-buka rumah sakitnya mau di mana, pakai metode apa, saya pasrah istilahnya. Nah
yang dalam benak saya harus cari informasi sebanyak-banyaknya tentang sakit. Nah, saya betul seperti yang Mas Khalid katakan tadi, saya lihat-lihat buka-buka web tentang ambeien, tentang metode, tentang penyembuhan. Kok kayaknya terlalu formal atau enggak ada kayak semacam interaksi dan lain-lain. Nah, sehingga akhirnya saya cari di YouTube nih. Saya kan sering-sering buka YouTube. Akhirnya ketemulah YouTube-nya Mas Khalid ini. Alhamdulillah ya. Nah, dari YouTube-nya Mas Khalid ini saya temuin, ternyata beliau ini dulu pernah operasi ambeien dan saya belajar banyak dengan beliau. Saya sedot semua ilmunya beliau. Pengalaman beliau. Dan pengalaman beliau itu jadi guru bagi saya untuk sembuh sampai sekarang. Dan juga beliau ini kata-katanya meyakinkan ke saya. Benar yang beliau katakan, bahwasanya orang yang sakit itu kalau dioperasi ambeien itu bukan dalam arti ambeiennya akan kambuh. Rata-rata sebagian besar ambeiennya sembuh. Cuman memang proses untuk sembuh ini harus seru ya. Prosesnya seru ya, betul. Adventure. Prosesnya seru, pengalamannya luar biasa dan ini kita harus bisa sabar dalam prosesnya. Allah itu Maha menyembuhkan, yakin aja. Pasti sembuh. Gitu aja, pasti sembuh. Dan akhirnya ketika saya setelah dioperasi sekian waktu berjalan, memang dibutuhkan waktu untuk proses sembuh. Macam-macam. Kalau saya baca literatur itu ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada 3 bulan, bahkan ada yang di atas 5 bulan mungkin ada ya. Ada. Itu belum sembuh. Belum merasa sembuh. Belum merasa sembuh ya. Ada prosesnya. Ada yang nyeri, rata-rata itu BAB masih nyeri. Kalau menurut saya kalau sudah BAB-nya lancar meskipun nyeri, menurut saya itu adalah tanda-tanda besar untuk sembuh. Betul ya. Ya gitu. Memang harus untuk sembuh harus nyeri dulu. Nyeri dulu apa-apa. Kita lalui aja prosesnya kalau untuk sembuh. Dan kalau saya pribadi sekarang alhamdulillah sudah sembuh 99,99%. Pokoknya merasa sembuh lah ya. Merasa sembuh, merasa happy. Nah, sekarang nanti cerita gimana saya bisa sampai sembuh. Nanti cerita serunya seperti apa ya Mas Khalid ya. Nanti kita kita kupas di sesi berikutnya. Tetap sabar, tetap semangat. Monggo Mas Khalid. Jadi seperti itu saudara-saudara semua. Beliau ini awalnya sih waktu saya kesini itu sudah pengennya langsung saya podcast. Iya betul waktu itu. Tapi masih belum siap secara mungkin masih sakit atau apa ya. Duduk masih bawa bantal saya waktu itu. Bantal. Sebenarnya itu seru loh kalau pagi. Aduh sakit. Mirang-mirang gini. Nah akhirnya beliau tetap mantau di YouTube saya dan akhirnya beliau ayo Mas podcast. Oh ya siap. Cuma kita cari waktu, ya beliau sibuk, saya kadang-kadang ya sok sibuk. Akhirnya ini ketemunya malam, kayaknya malam lebih enak ya. Lebih enak. Kita lebih enak dan saudara-saudara ini nanti kita akan lanjutkan untuk sesi berikutnya. Beliau nanti akan operasi di mana, metodenya apa, berapa kali operasi, proses sehari seperti apa, seminggu, 2 minggu dan seperti apa nanti akan dijelaskan. Biar enggak saya saja yang ngomong di YouTube ya. Kan kalian nanti saudara-saudara bisa bosan kalau saya lagi. Nah, terutama teman-teman yang di Malang yang mau berbagi, saya siap datang ke rumahnya untuk ngobrol santai ya. Betul. Untuk berbagi ilmu dan berbagi semangat, siapa tahu itu menjadi jariah ya Mas. Betul. Ya. Amin Allah. Kalau orang meraih manfaat dari yang kita sampaikan kan insya Allah menjadi jariah. Jadi seperti itu ya saudara-saudara. Untuk sesi pertama kita sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.